Tanggal 30 September, masyarakat Indonesia itu selalu teringat dengan peristiwa kelam dalam sejarah, yaitu pemberontakan PKI. Ada yang unik, ajaib, dan merupakan peristiwa gaib terjadi ketika pemberontakan PKI tersebut, yang mana hal ini ada di Pondok Pesantren Sarang. PKI itu tidak bisa menembus pondok pesantren tersebut. Mereka itu kalah hanya dengan rotan saja, pemirsa. Rotan ini ternyata bukan sembarang rotan. Nah, selanjutnya kita simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Setelah tragedi pemberontakan tahun 1948, PKI atau Partai Komunis Indonesia kembali melancarkan aksinya itu pada tahun 1965. Tujuan mereka yaitu untuk makar demi mewujudkan negara komunis di Indonesia dengan mengganti Pancasila. Mereka sangat kejam, yaitu tidak segan-segan membantai para kiai dan para santrinya. Pada waktu itu para ulama, khususnya adalah ulama Nahdlatul Ulama atau ulama NU, itu mempunyai peran penting dalam penumpasan gerakan 30 September atau sering kita kenal dengan istilah G30 SPKI. Salah satunya adalah beliau Imam Khalil, pengasuh Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Diceritakan bahwa suatu ketika Kiai Imam Khalil itu mengumandangkan adzan subuh selama 3 hari berturut-turut tanpa putus, dan memang itu tidak diwakilkan kepada santrinya. Para warga Sarang sudah mengerti bahwa ketika sang kiai itu melakukan adzan subuh 3 hari berturut-turut, maka akan terjadi suatu peristiwa. Dan ternyata benar, dalam waktu kurang lebih 1 bulan setelah adzan tersebut, datanglah pasukan PKI ke wilayah Sarang, Rembang. Namun 1 minggu sebelum pasukan PKI itu datang, tepatnya itu pada hari Jumat, Kiai Imam itu memesan bambu runcing dalam jumlah besar dan dibagikan kepada para santri untuk berjaga-jaga manakala pasukan tersebut menyerang wilayah Sarang. Selain para santri, masyarakat juga berdatangan untuk meminta bambu kepada Bapak Kiai Imam Khalil. Dan ternyata bambu-bambu tersebut tidak cukup untuk para santri dan masyarakat. Kemudian beliau Kiai mengutus pengurus pondok untuk mencari yang namanya sodo aren, atau kalau istilahnya adalah lidi aren, sebagai ganti bambu-bambu yang telah habis. Namun malangnya pengurus tersebut itu tidak mendapatkan yang namanya lidi aren itu. Sudah mencari kemana-mana, tidak dapat. Mereka itu hanya menemukan para penjual penjalin atau rotan di pinggir jalan yang mereka lalui. Nah, karena tidak menemukan lidi aren tersebut, para pengurus kemudian sowan kepada kiai bahwa sodo aren atau lidi aren itu tidak ada. Yang ada itu hanya para penjual rotan. Mendengar kabar tersebut, kemudian Bapak Kiai Imam Khalil itu berkata seperti ini, "Yo wis, penjalin wae." Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya sudah, pakai rotan saja. Akhirnya Kiai Imam itu membeli rotan dalam jumlah besar dan dibagi-bagikan kepada para santri dan masyarakat. Setelah itu beliau mempersiapkan air yang cukup banyak. Air itu dimasukkan ke dalam kolam yang ada di Pondok Pesantren Sarang. Kemudian Kiai Imam itu membaca berkomat kamit, membaca dzikir atau wirid di hadapan kolam tersebut. Kemudian selang beberapa saat sang kiai itu meludah ke kolam tersebut lalu memerintahkan
para santri untuk mencelupkan rotan ke dalam kolam tersebut. Mendengar perintah sang kiai, para santri mengambil rotan dan kemudian mencelupkannya ke kolam yang telah didoakan kiai imam itu. Nah, ajaibnya, setelah rotan itu dicelupkan dalam air itu, maka rotan itu berubah itu menjadi rotan yang sakti, pemirsa. PKI yang waktu itu menyerang wilayah Sarang itu dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah, yaitu hanya satu sabetan rotan saja. Padahal para PKI tersebut badannya kuat-kuat dan banyak yang memiliki ilmu gaib serta ilmu kanuragan. Namun hanya disabet dengan satu rotan saja, para PKI tersebut langsung lumpuh seketika, kesaktiannya hilang dan mereka itu tidak berdaya sama sekali. Hal itu karena rotan yang dimiliki para santri dan masyarakat Sarang telah terisi energi zikir yang cukup kuat sehingga bisa melumpuhkan para penjahat hanya dengan satu sabetan saja, pemirsa. Kemudian para pemberontak PKI yang sudah lumpuh tersebut dikumpulkan di sebuah tempat ya. Mereka direhabilitasi yaitu oleh para kiai dan tokoh masyarakat setempat. Orang-orang PKI tersebut dididik dengan ilmu-ilmu agama agar segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Mereka diperlakukan dengan baik, diberi makan, diberi minum, dan segala fasilitas kehidupan. Nah, kabar dari rotan atau penjalin sakti yang dicelupkan air di pondok pesantren Sarang tersebut kian hari itu kian santer menyebar ke desa-desa bahkan sampai ke kota-kota besar. Alhasil itu banyak masyarakat dari berbagai penjuru datang berbondong-bondong menuju pesantren Sarang guna memiliki rotan sakti yang bisa mereka jadikan alat pertahanan dari serangan pasukan PKI yang datang secara tiba-tiba. Maklum, waktu itu tidak ada persenjataan apapun. Mereka ada yang dari kota-kota besar mungkin seperti Magelang, Temanggung, Semarang, Kendal, Pekalongan, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Dengan kedatangan mereka itu membuat jalan menuju pesantren Sarang itu dipenuhi kendaraan, pemirsa. Dari mulai motor, bus, kemudian truk itu terparkir berjajar-jajar di sepanjang jalan. Keadaan yang demikian dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Sarang, pemirsa. Banyak dari mereka memanfaatkan momen tersebut dengan berjualan rotan. Sebab orang-orang yang datang ke pondok pesantren Sarang itu belum membawa rotan atau belum memiliki rotan sama sekali. Sehingga mereka otomatis akan membeli rotan dari masyarakat tersebut. Beliau Kiai Imam Khalil itu tidak meminta mahar atas celupan rotan tersebut, pemirsa, alias gratis. Siapapun boleh mencelupkan ke kolam yang ada di pondok pesantren tersebut. Namun begitu banyak di antara mereka itu yang meninggalkan uang sebagai mahar, sehingga banyak uang berceceran itu di sekitar kolam. Jadi mereka meninggalkan uang itu di sekitar kolam tersebut. Kiai Khalil itu berpesan bahwa rotan-rotan itu bukan untuk menyerang apalagi membunuh orang ya, melainkan rotan tersebut itu hanyalah untuk pertahanan saja, atau istilahnya untuk berjaga-jaga dari para pemberontak PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kiai Imam Khalil itu wafat pada usia kurang lebih 85 tahun dan dimakamkan di Makbaroh Stumbun Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai kiai yang zuhud dan ahli dalam bersedekah. Rahasia wirid atau zikir yang beliau pegang sehari-hari itu yang paling terkenal adalah sholawat Jibril, pemirsa. Nah, kita telah membahas perihal sholawat Jibril ini. Silahkan bisa dicek di link yang kami cantumkan di deskripsi video. Terima kasih telah menyimak. Saya Fatih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.